Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dih. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada majelis kajian fikih kita, yaitu fikih menurut mazhab Syafi'i. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang furudul wudu, rukun wudu. Ada berapa coba? Ini harus diingat nih. Iya, rukun wudu ada berapa coba? Kemarin. Iya, apaan? Ada berapa nih? Ada yang nyangkut nggak di kepala? Nyangkutnya jangan ya buka terus tangan sampai siku-siku ya, kepala terus kaki terus satu lagi tertib. Itu namanya apa? Rukun wudu. Kalau di dalam mazhab yang lain ada tambahan namanya, kalau pada mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad ada namanya muwalat, berkesinambungan antara basuh tangan dengan kepala itu berlanjut, nggak boleh putus. Tapi kalau pada mazhab Syafi'i tidak, dia tidak masuk rukun. Ya, ingat. Mana dasar hukumnya? Surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum basulah wajhamu wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku-siku, ya kan? Wamsahu biru'usikum, basulah kepalamu. Kalau pada mazhab Syafi'i separuh boleh, begini nggak apa-apa, gitu loh. Ya, begini, cuma satu sungai. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan mata kaki, basulah kaki sampai kedua mata kaki. Itu rukun wudu. Nah, sebelum kita bahas tentang rukun, ada syarat-syaratnya. Saya lupa kemarin membahas tentang syarat-syaratnya. Syarat wudu. Syarat itu dilakukan sebelum melakukan wudunya. Rukun dikerjakan ketika melakukan perbuatan wudunya. Kedua-duanya penting. Syarat, contoh, syarat orang sholat dikatakan sah apa? Bersuci, punya wudu. Sholatnya sebagus apapun, kalau dia tidak berwudu ya tidak sah. Namanya syarat, harus terpenuhi sebelum orang melakukan sholat. Demikian juga pada wudu, maka dia ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika orang mau berwudu. Ya. Syarat yang pertama adalah Islam. Ini syarat yang selalu para ulama katakan harus ada pada setiap orang yang melakukan amal soleh. Syaratnya apalah? Islam. Ya, syaratnya adalah Islam. Wala yasihu min kafir, maka tidak sah kalau orang berwudu dari orang kafir. Artinya nggak ada pahalanya, ya wudunya sih oke-oke aja.
ya pahalanya nggak ada ganjarannya karena tidak terpenuhi syarat sahnya itu Islam. Begitu. Ya. Mana dalilnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Hadisnya panjang. Innaka sata'ti qauman ahlal kitab. Yaitu ketika Nabi mengutus Muaz bin Jabal ke negeri Yaman. Ini bukan cerita Ba'alawi ini lain. Bukan. Ini ketika Nabi mengutus Muaz bin Jabal ke negeri Yaman. Apa kata Nabi? Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Ahli kitab bisa Yahudi, bisa Nasrani. Kalau yang dari Yaman biasanya Nasrani atau sebagian dari orang-orang Yahudi. Ya, perhatikan. Kemudian فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. Ketika engkau mendatangi mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini perintah kata Nabi. Jika engkau mendatangi mereka, maka fad'uhum, serulah mereka ila, kepada ayyashhadu an la ilaha illallah, agar mereka bersahadat, agar mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim 5 salawati fi kulli yawmin wa lailah. Jika mereka, ini syahid, namanya penguat, ya. Jika mereka beriman pada syahadat ini, masuk Islam maksudnya, maka baru perintahkan kepada mereka untuk menegakkan salat 5 waktu. Dari sini diambil hukum bahwasannya wajib orang mengamalkan amal-amal salat dalam Islam dengan syaratnya apa? Harus Islam dulu, beriman kepada Allah dan Nabi-Nya. Islam. Jadi kalau ada orang puasa, orang di luar muslim puasa, ya boleh-boleh saja, tapi tidak akan ada pahalanya. Nggak ada pahalanya karena tidak terpenuhi syaratnya tadi apa? Islamnya, dia tidak masuk Islam. Ya. Ini syarat yang pertama. Dan ini kebanyakan para ulama berpendapat demikian, seperti Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i. Ya. Syarat yang kedua adalah akal, berakal. Maka orang yang melakukan wudu dari orang yang stres, depresi, orang gila, ya, maka tidak ada pahalanya meskipun wudunya benar. Berakal, ya. Dan ini juga menjadi pokok dari semua syarat ibadah, hendaklah orang itu berakal. Maka kalau anak yang sindrom, anak penyakit atau depresi, akalnya sudah hilang karena ada masalah goncang jiwanya, jadi depresi, jadi gila, maka dia tidak ada kewajiban apapun. Dan ini disepakati oleh seluruh ulama, bukan hanya mazhab Syafi'i saja. Semua bersepakat syarat melakukan amal-amal salat itu berakal. Ya, berakal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rafi'al qalam an salasa." Diangkat pena, maksudnya diangkat pena tidak dicatat pahala ataupun berdosa. Ya, dari 3 orang. Anin naim hatta yastayqaz. Dari orang yang tidur sampai dia bangun.
Orang tidur tidak ada kewajiban apa namanya lagi tidur. Ketika bangun baru terkena wajib. Gitu. Wa anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia balik, sampai mimpi. Dan anak kecil tidak ada kewajiban, cuman dia ajarkan seperti tata cara wudu dari kecil supaya terbiasa. Begitu. Baru yang ketiga wa anil majnun, orang gila. Dari orang gila hatta yaqilu, sampai berakal. Makanya kalau di kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang gila, misalnya dia bunuh anaknya, maka tidak dipenjara. Namanya orang stres. Anak bunuh ibunya, nggak dipenjara. Kali-kali masuk rumah sakit jiwa kan gitu doang. Nggak dosa, karena sudah diangkat. Makanya orang yang terkena beban syariat itu adalah orang yang memiliki akal, karena dia nanti dengan akalnya bisa membedakan ada kemauan, ada keinginan. Kalau orang gila nggak bisa. Gimana dia bisa? Tempat saya ada orang gila, ada dua. Kalau dia sholatnya rajin berjamaah, gitu ya. Ntar kalau dia takbir, ntar dia nengok, gitu, kita ketawa. Tapi kalau ruku ikut ruku. Nggak diusir kalau dia nggak mengganggu. Kan ada juga yang stres, maksudnya teriak-teriak. Nah itu yang nggak boleh. Ya itu yang nggak boleh. Kalau ini nggak ada dia stres, udah dewasa, tapi pikirannya masih bocah. Gitu. Jadi kalau salatnya gitu, ya. Kalau imamnya ruku, dia ruku, nanti nengok lagi. Tapi jangan dicela orang begitu. Ya, nggak boleh dihujat, dicela, nggak boleh. Karena orang sudah hilang akalnya. Maka syarat orang melaksanakan suatu amalan, syarat sahnya adalah berakal. Ya, berakal. Dan ini disepakati oleh seluruh ulama. Ya. Disepakati oleh seluruh ulama. Syarat berikutnya adalah inqita'u ma yunafi al-wudu'i min dami haid aw nifas. Ini khusus perempuan. Yakni jika terputusnya atau setelah berhenti dari darah haid dan nifas, maka diperintahkan dia untuk berwudu. Tapi kalau masih mengalir darah haid dan nifasnya, maka wudunya percuma karena masih terjadi hadas besar, gak bisa hilang. Itu syarat untuk wanita. Ya. Kemudian syarat berikutnya adalah izalatu ma yamna'u wusulil ma'i ila basyaratin a'dha'il wudu. Izalah yaitu hilangnya penghalang yang menghalangi sampainya air ke bagian kulit-kulit anggota wudu. Itu syarat. Kalau orang wudu ternyata kena cat, dia nggak kerok dulu, dia nggak dibersihkan, sehingga air itu ketika berwudu tidak langsung kena kulitnya, maka tidak sah wudunya. Harus dibersihkan. Seperti orang pakai apa tuh namanya? Kalau kutnya kutek ya nggak boleh. Yang pakai hina bagus, kan dia menyerap air. Yang pakai bahan tertentu yang dia itu nggak tembus air ke kulit, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Maka harus dikerok dulu, terutama untuk wanita. Kebanyakan nggak mengerti tentang masalah ini. Ya, itu syaratnya harus hilangnya penghalang-penghalang yang bisa menyebabkan air itu tidak sampai ke kulitnya. Ya. Syarat berikutnya masuknya waktu bagi orang yang selalu mendapati
penyakit seperti sulasil baul, kencing terus, buang angin terus, gitu ya. Atau kalau wanita namanya istihadhah, darah kotor keluar, bukan darah haid lain. Kalau istihadhah itu suci, cuman kotor dia. Kalau haid najis, ya. Maka orang yang seperti ini, kata para ulama, ketika setiap sholat masuk waktu dia wudu, begitu. Karena tidak bisa menghilangkan hadasnya karena terus keluar. Maka ketika masuk waktu sholat seperti tadi azan isya, dia punya istihadhah misalnya wanita, ya dia wudu langsung sholat. Iya, untuk membolehkan dia sholat, begitu. Meskipun dalam kondisi nanti keluar lagi begitu. Gitu. Ya. Itu penting buat kita. Ya. Jelas nggak nih? Kemudian syarat yang terakhir, yang paling penting, dia menggunakan air dengan air yang thahir mutahhir. Ini sudah kita bahas sebelumnya, ya. Air yang suci dan mensucikan. Berarti kalau berwudu tentu saja dengan air musta'mal nggak boleh, ya kan? Atau berwudu kalau pada mazhab Syafi'i dengan air yang di bawah 2 kula kejatuhan najis meskipun nggak merubah juga nggak boleh, gitu, ya. Kalau pada mazhab Syafi'i harus air suci dan mensucikan. Ini syarat-syarat apa? Syarat-syarat berwudu. Itu syarat tadi dilakukan, dikerjakan sebelum kita melaksanakan wudunya. Ingat ya. Sedangkan rukun dikerjakan ketika berbarengan dengan melaksanakan wudunya. Dua-duanya penting. Bedanya kalau syarat dilakukan sebelum melakukan amalan tersebut, gitu. Sedangkan rukun dilakukan ketika melakukan amalan tersebut, dilaksanakannya. Paham kan ya? Ada pertanyaan nggak dulu? Hah? Kalau ketika normal, maksudnya kadang-kadang kan orang begitu kan kambuh, pikun bahasa kita, ya kan? Pikun. Kalau sudah pikun kuat, ya sudah nggak ada kewajiban, ya kan? Tapi kalau kadang-kadang dia lagi masih ingat akalnya, gitu ya. Ketika dia ingat, maka diingatkan untuk ibadah sholat, gitu Pak. Diingatkan untuk ibadah sholat. Tapi kalau sudah pikunnya kuat, ini termasuk orang yang diangkat dari pena dosanya, karena akalnya sudah hilang. Ya, akalnya, bahasa kita namanya pikun. Pikun. Dan itu nanti seperti puasa, dia nggak wajib lagi, nanti dia bayar fidyah, gitu. Bayar fidyah. Ya. Ibadah yang lain tidak ada lagi kewajiban, termasuk sholat. Kalau udah pikun ya, pikun parah gitu ya, sudah nggak tahu lagi, nggak kenal keluarganya gitu ya, gitu. Karena usianya terlalu tua misalnya, gitu. Maka tidak ada kewajiban apapun baginya. Iya, kalau benar-benar pikunnya sudah nggak bisa ingat lagi gitu ya, gitu. Apa istilahnya namanya Alzheimer ya. Kalau istilah kedokterannya kan gitu. Kalau kita bahasanya pikun, ya kan? Pikun. Tapi pikunnya kan bertingkat-tingkat orang. Kadang-kadang pagi-pagi nggak kenal, sorenya kenal. Oh ini anak saya. Besoknya ini siapa? Gitu. Kan begitu. Ada yang begitu. Gitu, ya. Jadi dilihat kondisinya. Kalau memang hilang akalnya secara keseluruhan, memang sudah nggak bisa, maka tidak ada kewajiban apapun. Tapi yang ada kewajiban tadi, keluarganya membayarkan buat puasanya. Iya, bayar fidyah buat puasa.
karena masih hidup. Begitu. Ya, masih hidup. Ya. Ada lagi yang lain? Ini dulu syarat-syarat ini paham nggak apa yang saya sampaikan? Ngerti nggak dulu nih? Baru kita nanti masuk kepada sunnah wudu. Ini ada banyak sunnah wudu menurut mazhab Syafi'i. Lanjut ya. Paham kan? Tadi syarat dilakukan sebelum berwudu, atau seperti tadi syarat dilakukan sebelum sholat. Syarat-syarat sholat itu apa? Suci, kan gitu, dari hadas besar ataupun hadas kecil, ya kan? Baru nanti ada suci dari pakaian, dari tempat, dari badan, kan gitu. Itu syarat harus terpenuhi. Menutup aurat, kalau syarat-syarat sholat, menghadap kiblat, gitu. Ini harus tahu kita, ya. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya adalah sunanul wudu, sunnah wudu. Apa beda antara rukun dengan sunnah? Menurut fikih, Syekh, apa beda antara rukun dengan sunnah? Kalau iya, barakallah. Kalau rukun jika ditinggalkan menggugurkan amalan itu. Kalau sunnah ditinggalkan dengan sengaja tidak menggugurkan amalan tersebut, tetapi tentu pahalanya berkurang. Makanya definisi sunnah kan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan enggak apa-apa, enggak berdosa. Ya tentu kalau manusia ingin mendapatkan pahala sempurna, kan gitu. Jangan pikirannya kembali ke rukunnya doang, salah nih. Maka sunnah menurut imam atau mazhab Syafi'i, yang pertama adalah tasmiyatu fi ibtida'i, mengucapkan basmalah. Tasmiyah itu cuman baca bismillah. Ingat kemarin kita bahas niat dalam mazhab Syafi'i apa? Posisinya di mana? Kak? Bukan. Tadi kan niat rukun, sekarang penerapan niatnya kemarin itu sudah dibahas. Di waktu kapan? Nah, basuh muka. Itu pada mazhab Syafi'i. Berbarengan dengan muka, meniatkan dalam hati, begitu. Jadi bukan basuh tangan nawaitul wudu, bukan, ya. Bolehkah diucapkan? Boleh, untuk mengokohkan di hati. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghar fardhulillahi ta'ala. Begitu. Tetapi niatnya itu ketika membasuh wajah, muka. Maka sunnah itu diantaranya adalah yang pertama tasmiyah, mengucapkan bismillah. Baru basuh tangan. Ya. Ini dihukumi pada mazhab Syafi'i adalah termasuk sunnah wudu, termasuk sunnah wudu. Ya, ini penting nih. Kemudian sunnah berikutnya adalah ghuslul kaffaihi thalathan qabla idkhalihuma ina, yakni membasuh kedua telapak tangan salasa 3 kali sebelum masukkan tangannya ke bejana. Kalau dahulu kan nggak ada keran, orang pakai bejana. Biasanya diambil air basuh. Nanti kalau sudah 3 kali bersih baru dia mulai kumur-kumur hidung gitu. Kalau sekarang gampang lah, mudah, tinggal buka keran, air langsung jatuh ke buang, kan gitu. Gitu. Ini yang kedua. Ya, yang ketiga siwak.
Siwak ini maksudnya bukan mesti pakai kayu siwak, bukan. Ya sikat gigi juga nggak apa-apa. Sikat gigi juga nggak apa-apa. Ya, itu kebiasaan Nabi sunnah bersiwak setiap mau wudu. Bersiwak. Bahkan Nabi mau masuk masjid bersiwak, masuk rumah bersiwak gitu. Maksudnya apa tuh orang bersiwak? Supaya menghargai. Jadi kalau orang nggak pernah sikat gigi, kan nanti kalau ngomong bau tuh. Jadi Nabi perasaannya tinggi, takut menyakiti orang. Gitu. Makanya benar-benar kebiasaannya itu bersikat gigi, bersiwak. Diamalkan dalam kondisi apa? Masuk rumah, bangun tidur, gitu, bersiwak. Mau wudu, mau sholat, gitu, bersiwak. Ya cuman jangan bawa pakai sikat giginya mau sholat. Bagusnya kan pakai kayu siwak. Gitu, itu yang lebih praktis. Ya. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah madmadha wal istinsar bil yadil yumna wal istinsar bil yadil yusra. Madmadha itu maksudnya berkumur-kumur. Kumur-kumur. Ya, kumur-kumur. Ada orang wudu jangan gitu, jangan begitu, kumur-kumur. Nabi perintahkan kumur-kumur. Kumur, kecuali dalam keadaan dia berpuasa. Dan menghirup air ke hidung. Jangan orang wudu air itu begini, nggak boleh nih. Jangan hirup. Nabi suruh hirup, kecuali dalam keadaan berpuasa. Jangan terlalu kuat. Kesalahan kita kebanyakan berwudu itu keran kasih air gitu, cuma gini. Nah, begini nih. Begini. Bersihin kumisnya. Yang diperintahkan oleh Nabi dihirup airnya, ada air diciduk gitu. Gitu. Ya dihirup dengan tangan kanan, dikeluarkan tangan kiri, itu sunnahnya. Kalau nggak bisa, dua-duanya tangan kanan nggak apa-apa. Begitu. Tapi kumur-kumur dengan menghirup air ke hidung benar-benar dilakukan kuat-kuat. Ketika kita nggak puasa, kecuali berpuasa, jangan. Ya, nah sering yang terjadi orang tadi air cuma ditempel di hidung begini saja. Nah ini salah, jangan. Meskipun itu sunnah, tetapi itu menyelisihi Nabi dalam praktik wudunya, nggak boleh. Jangan. Ya, itu dilatih. Biasanya untuk membersihkan sinus di sini. Itu hikmahnya salah satu. Jadi jangan cuma begini doang, air gini ya. Itu diperhatikan. Kemudian sunnah berikutnya juga tahlilul lihya. Tahlilul lihya itu maksudnya apa? Gosok jenggot. Dirinci kalau jenggotnya lebat. Siapa? Jenggotnya lebat. Enggak kelihatan dasar sininya gini, maka cukup bagian luarnya saja kata para ulama. Ya airnya sini aja, gitu. Tapi kalau kelihatan kayak saya, pangkalnya kelihatan, jenggotnya kecil, sedikit, ya kan? Maka digosok, tahlil, gosok sampai ke dalam. Kalau nggak ada jenggot ya nggak usah. Karena orang memelihara jenggot itu dianjurkan dalam Islam. Meskipun mungkin para ulama khilaf, ada yang berpendapat sunnah, ada yang berpendapat wajib gitu ya. Tapi tentu kita kaum muslimin mengamalkan sunnah itu kan mencari pahala lebih baik, kan gitu. Tapi itu kembali ke orangnya saja. Ya, itu sunnah yang berikutnya. Kemudian juga sunnah yang berikutnya mashu jami'ur ra's, mengusap seluruh kepala. Tadi yang wajibnya kalau pada mazhab Syafi'i kan cuma sebagian gini. Ternyata pada mazhab Syafi'i kalau kita mau sempurna, maka usaplah seluruh kepalanya. Usap seluruh kepala gimana gini?
ini balik lagi dia, begitu, baru masuk ke sini, ya, begini, balik, baru ke sini. Sekali, gitu, ya. Kalau untuk khusus kepala, kalau nggak bisa semua ya segini. Tetapi ditekankan orang berwudu dengan sempurna tadi. Ya tentu berarti kan menegakkan sunnah-sunnahnya, kan gitu, ya, menegakkan sunnah-sunnahnya. Maka usaplah seluruh kepalanya dan telinganya, gitu. Kemudian di antara sunnah berikutnya adalah tahlilu ma baina asabi'il yadain. Menyela-nyela, masih menggosok jari-jari tangan, gitu ya. Kalau memang kita biasanya habis kerja sesuatu kotor gitu, sela-sela atau sela-sela kaki, gitu, supaya air itu kena di sela-sela itu. Iya. Dan itu termasuk sunnah. Bahkan hati-hati kata Nabi, wailul lil aqabi minan nar, celakalah dari orang yang mata kakinya tidak terkena air. Tadi kalau orang wudu pakai begini doang, nah gitu, kayak keran, dia nggak kena sini, dia sininya dikena, gini saking malasnya. Nah ini baru bisa hilang rukunnya karena nggak kena sampai mata kakinya, gitu, ya. Ini penting kita pahami benar-benar, yaitu menyela-nyela jari kaki dan jari tangan. Kita wudu begini, gitu, ya, kaki, gitu, dan itu dibiasakan, ya. Kemudian sunnah berikutnya adalah mengusap kedua telinga. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, kedua telinga itu sunnah. Kalau menurut mazhab yang lain, Imam Malik, Imam Ahmad, itu rukun antara kepala dengan telinga satu kali. Jadi begini, langsung begini, begitu. Kalau mazhab Syafi'i tidak, kepala sendiri, karena dalilnya tadi jelas tidak disebutkan telinga, hanya kepala, begitu dia berargumennya. Maka dia memasukkan telinga itu hanya sunnah, ya. Makanya dia masukkan di sini apa? Sunnah mengusap telinga, bagian luar sama bagian dalam, begitu, ya, begitu. Kemudian sunnah yang berikutnya juga adalah mengulang sampai 3 kali. Mengulang sampai 3 kali. Basuh tangan 3 kali, kumur-kumur hidung 3 kali, tangan sampai siku 3 kali, wajah 3 kali, begitu, ya, gitu. Cuman yang beda nanti pada mengusap kepala hanya sekali, karena seluruh hadis yang membahas tentang mengusap kepala itu tidak ada yang 3 kali. Kalau dikumpulkan hadis-hadisnya dari riwayat Bukhari, riwayat Muslim, kalau kepala Nabi usap hanya sekali, begitu. Tapi selain itu 3 kali maksimalnya. Yang wajibnya hanya sekali. Sunnahnya lebih dari sekali, 3 kali maksimal. Enggak boleh lebih dari 3, jangan. Gitu. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Sebelah kanan dulu kalau orang berwudu. Begitu. Ya. Tangan kanan baru tangan kiri. Kaki kanan baru kaki kiri. Kan gitu. Kecuali yang satu, wajah kan enggak mungkin. Gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya juga dalak. Dalak itu membasuh, menggosok-gosok. Tadi. Gosok itu lebih sempurna kalau digosok-gosok. Wajah, gosok.
begitu, lebih sempurna. Maka dia termasuk sunnah dalam berwudu. Kemudian muwalat. Nah, di sini tadi kalau pada mazhab Syafi'i muwalat itu termasuk sunnah, yaitu berkesinambungan tadi. Antara basuh misalnya wajah dengan kedua tangan sampai siku-siku itu nggak boleh terputus. Jadi jangan wajah sudah kering baru lanjut lagi ke tangan. Itu maksudnya muwalat terus sampai selesai. Tetapi kalau pada mazhab Syafi'i tadi dia hanya sebagai sunnah. Sedangkan mazhab yang lain itu termasuk rukun. Itu termasuk rukun. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu, kalau mazhabnya Imam Ahmad, kalau lagi basuh muka ada telepon, ngobrol sampai 1 jam udah kering, dia lanjut lagi basuh tangan, itu nggak sah. Gitu. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak. Ada urusan sampai kering 1 jam, ya lanjut lagi nggak apa-apa, karena dia cuma sunnah. Tetapi ini ada, ya jangan ditinggalkan, ngulang lagi lah lebih baik. Gitu. Ya. Kemudian sunnah juga yang berikutnya adalah melebihkan dari batasan yang sudah, misalnya basuh tangan sampai siku dilebihkan sampai segini. Kaki misalnya sampai tumit mata kaki gitu, dilebihkan sedikit sampai ke betis supaya yakin kita. Gitu. Ya. Jadi ada patokan yang wajibnya, ada yang dianjurkan yang sunnahnya, dilebihkan. Gitu. Ya. Kemudian sunnah yang berikutnya al-i'tidalu bil ma'i duna sarf atau taqtir, yaitu jangan boros sama air. Ada orang wudu pakai keran, kerannya dahsyat keluarnya. Ini nggak boleh, ya, nggak boleh. Mubazir, apalagi bayar kan pakai pamnya. Gitu, jangan. Tapi buka keran yang sewajarnya saja, jangan terlalu deras. Termasuk juga di rumah, meskipun kita yang bayar nggak boleh, jangan boros. Ya, ini dianjurkan dalam Islam, hendaklah mempergunakan air dengan sewajarnya, sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Ada orang mandi, cuci muka bisa satu baskom, satu gentong habis. Ada nggak gitu? Ke sabun lagi, muka sabun habis. Ada yang begitu. Nah, ini terlalu berlebihan. Ya. Sedangkan dalam Islam dianjurkan kita untuk bersifat hemat. Ya. Kemudian sunnah yang berikutnya menghadap kiblat ketika berwudu. Itu kalau memungkinkan. Itu kalau memungkinkan. Kalau di sini kan ngadepnya sono ya, susah. Ya sudah, nggak apa-apa begitu. Gitu. Ini kita mengambil sunnahnya, ya. Kemudian juga sunnah yang berikutnya kalau menurut mazhab Syafi'i adalah tidak berbicara ngobrol ketika wudu. Lagi wudu ngobrol nggak kelar-kelar. Banyak kan di sini? Banyak Pak di sini Pak. Ya. Tapi itu sunnah. Kalau ada hajat malah dianjurkan berbicara. Maksudnya ngobrol yang ngalor ngidul nggak ada manfaatnya. Gitu. Ya. Maka hendaklah orang diam ketika berbicara. Yang terakhir adalah membaca doa setelah berwudu. Hafalkan doanya? Bacalah, hafalkan. Hafalkan? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu dalam riwayat Muslim. Tambahannya lagi Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu dalam riwayat At-Tirmizi. Tambahan lagi dalam riwayat yang lain, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, seperti doa kafarat majelis. Jadi ada 3
doa yang Nabi ajarkan. Yang masyhur yang pertama tuh asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu paling masyhur, kita hafal. Ya. Yang kedua tadi Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Sampai situ saja. Ya. Baru yang ketiga subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata para ulama, jika ada 3 doa yang satu amalan, maka dianjurkan untuk membacanya bergantian. Ketika wudu, misalnya salat maghrib doa yang pertama, nanti salat isya doa yang kedua, gitu, supaya seluruh doa yang Nabi ajarkan diamalkan, nggak ada yang dibuang. Begitu. Sama seperti iftitah. Iftitah itu riwayatnya banyak, ada beberapa bacaan. Nggak mungkin digabungkan dalam satu salat, kelamaan. Maka kata para ulama, amalkan pada waktu ini, misalnya seharian doa iftitah yang pertama, gitu. Nanti besok atau seminggu berikutnya doa iftitah yang kedua, sehingga seluruh doa iftitah yang Nabi ajarkan kita sudah terapkan. Begitu. Jadi wawasan kita juga lebih banyak dan hafalan kita lebih banyak, dan kita juga nggak jenuh bacanya itu lagi kan gitu. Itu pentingnya. Ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Selesai dari sunnah wudu. Jadi kalau di sini, kalau pada mazhab Syafi'i itu sekitar ada 18 yang dikatakan sunnah wudu. Ya. Pertama, apakah tidak termasuk sunnah kalau kita berwudu di rumah lalu menuju ke masjid? Pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya bagi orang yang kesehariannya wudunya selalu di masjid tanpa berusaha wudu dari rumah? Terima kasih. Dianjurkan bagi kita untuk mendatangi masjid dalam keadaan bersuci, ya, di rumah bersuci, tentu lebih baik, sehingga kita nggak singgah lagi di masjid wudu lagi, langsung masuk, kita bisa lebih cepat beribadah kepada Allah, kan begitu. Tapi kondisi orang kan berbeda-beda. Apakah dia termasuk sunnah? Tidak. Dia bukan bagian dari sunnah orang wudu di rumah. Karena ketika kita bahas tentang wudunya ini, sunnahnya itu kaitannya pada amalan-amalan wudunya, bukan di rumah, bukan tempatnya. Tetapi tentu manfaatnya kalau orang berwudu di rumah, dia mungkin lebih fokus, lebih leluasa. Kalau di sini kan susah mungkin, ya kan? Bisa kena baju, kena sarung. Kalau di rumah mungkin dia berwudu bisa saja pakai celana pendek doang, belum apa kan gitu. Sehingga dia lebih sempurna dalam wudunya. Nah, itu dari sisi itu lebih bagus itu rumah. Kemudian yang kedua, tentu orang yang berwudu dari rumah, maka dia akan lebih cepat dalam melakukan ibadah. Jadi dia masuk langsung sholat tahiyatul masjid, kemudian langsung imma dia baca Quran atau berzikir atau menunggu sholat. Ini dianjurkan kita berwudu, bagusnya itu di rumah. Ya, bagusnya itu di rumah. Supaya apa? Supaya setiap jalan yang kita tapaki, insya Allah menjadi keberkahan, itu mendapatkan pahala. Gitu. Tapi bukan orang nggak wudu di rumah juga nggak dapat pahala, dapat. Tetap. Tetapi seorang muslim dalam kondisi apapun dia berusaha punya wudu. Ciri dari seorang muslim, dia selalu dalam keadaan suci. Dia tidak mau berlama-lama. Jadi kalau dia hadas kecil, dia maunya wudu, meskipun dia nggak sholat, begitu. Karena itu ciri seorang muslim, dicirikannya dengan itu. Dan itu pun akan menjadikan cahaya pada hari kiamat nanti, bekas-bekas wudunya. Gitu.
Terus yang kedua tadi apa tuh? Saya lupa. Bagaimana terhadap orang yang kebiasaannya Di masjid wudunya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena di masjid kita kan siapkan tempat wudu, nggak ada masalah, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kalau dahulu di zaman Nabi nggak ada wudu itu di tempat di masjid, ya dari rumah. Iya nggak ada, nggak ada zaman Nabi di rumah, wudunya masing-masing di rumah. Gitu, makanya kebiasaannya seperti itu, masuk masjid langsung sholat, kan gitu. Nggak ada. Cuman dibuat seperti ini karena begitu banyaknya kaum muslimin. Kemudian kondisi orang di rumah berbeda-beda, ada ya beda-beda lah kondisi. Ada urusan ini sehingga dia nggak sempat wudu, dia mau ngejar yang wajibnya sehingga dia wudunya di masjid. Kita nggak salahkan dia, kondisi orang berbeda-beda. Ada orang yang punya keluasan enak, tapi ada orang yang sempit waktunya, dikejar-kejar waktu, pekerjaannya begitu kan gitu. Dia ingin menegakkan ibadah begitu. Maka dibuatlah tempat wudu di masjid-masjid, di musala untuk memudahkan kaum muslimin. Gitu. Ya. Ada lagi yang lain? Ya. Status apa? Kawin apa dahulu? Air wudu yang jatuh nggak apa-apa, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Yang dibahas itu misalnya kita wudu pakai keran, di bawahnya ada basko. Kalau pada mazhab Syafi'i ada namanya air mustakmal, dipakai nih jatuh dipakai lagi sama orang, itu nggak boleh kalau pada mazhab Syafi'i itu. Tapi kalau udah jatuh di got, ya masa mau diambil? Kecipratan nggak ada masalah, yang nggak boleh itu dipakai lagi. Gitu, nggak boleh. Tetapi ini pun dikritisi oleh Al-Imam An-Nawawi air mustakmal ini. Tidak ada hakikatnya air mustakmal karena asalnya air itu suci. Kecuali kejatuhan najis, jelas kan gitu, ya kan? Maka boleh-boleh saja orang berwudu misalnya bawahnya pakai ember lagi, wudu lagi buat yang lain, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau kecipratannya itu udah nggak ada apa-apa, maksudnya nggak ada hukum apa-apa, ya nggak ada masalah maksudnya. Nggak ada masalah yang seperti itu, Pak. Jangan ada was-was, hati-hati ya. Jangan ada was-was, harus ditanya kalau ada ragu-ragu was-was ya. Gitu ya, hati-hati. Karena orang ibadah itu, syaitan itu membisikkan dalam ibadah itu seringnya pada was-was. Kamu belum sah, kamu belum sah, gitu. Nggak sah nih, kan gitu. Was-was ya, hilang was-was itu subhat namanya. Dengan apa? Dengan ilmu. Syaitan itu menggoda manusia dari dua sisi, dari syahwat dan dari subhat. Dari syahwat, perkara maksiat itu biasanya dihiasi nikmat, berzina nikmat, judi nikmat gitu, khamar nikmat gitu, nikmat, enak, kenikmatan. Dihilangkannya dengan apa? Iman kepada Allah. Semakin dekat kita bertakwa kepada Allah, semakin kuat kita beribadah, hilang tuh kemaksiatan itu berkurang. Adapun subhat itu biasanya dibisikkan oleh syaitan kepada orang-orang yang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu, nggak tahu apa-apa, nggak punya ilmu. Tadi contoh orang sholat, sholli Allah, Allah, Allah. Nanti dibisikkan syaitan, kamu belum sah, batal lagi, begini, lepas lagi. Itu terjadi, saya lihat ada yang begitu, was-was salat. Ada yang begitu, saya dapati di tempat saya begitu. Allah, Allah, sampai mau ruku imamnya dia masih Allah begitu. Iya, ngilanginnya gimana tuh? Kalau subhat, ilmu, belajar, dia tahu mana perkara yang wajib, mana sunnah begitu. Dia kalau nggak punya ilmu susah, selalu dihinggapi dengan was-was. Sah nggak ya? Sah nggak ya? Ada repot kalau ada begitu.
nggak jadi itu. Itu subhat sama syahwat. Maka kalau orang belajar seperti ini, kita ngaji masalah fikih, itu berat orang ngaji. Tapi kalau orang ngerti ilmu, dia nanti tahu, oh ini yang rukun-rukunnya di sini, nggak boleh kita tinggalkan. Oh ini sunnah mungkin kalau kita tinggalkan sesekali kita nggak ada dosanya, kan gitu. Jadi tahu tuh gambaran. Tapi kalau orang nggak ngerti sunnah dengan rukun, ada repot nanti. Dia nggak baca Bismillah, wah gasah. Anak kan repot tuh begitu, menyusahkan dalam ibadah akhirnya. Ulang lagi akhirnya. Oh saya nggak baca asyhadu alla ilaha illallah, oh nggak sah wudu saya. Dia nggak tahu hukumnya sunnah, kan gitu. Ulang lagi wudunya. Itu banyak yang gitu. Di situ pentingnya ilmu. Makanya kata para ulama, 1.000 orang satu orang yang berilmu itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1.000 orang ahli ibadah tanpa ilmu. Karena kalau orang ibadah tanpa ilmu gampang digelincirkan. Salatnya cepat, dia diemin aja masya Allah. Tumaninanya nggak ada, ya sudah senang, nggak usah digoda lagi yang begitu. Begitu. Wudu asal-asalan misalnya, ya kan? Tidak menyentuh sampai tumitnya, ngaco lah pokoknya. Sudah, karena nggak punya ilmu. Makanya ilmu itu didahulukan sebelum berkata dan beramal. Didahulukan maksudnya berilmu dahulu sebelum berkata dan beramal, berbuat. Itu dalam Islam, maka kedudukan ilmu nomor 1, karena Islam dibangun, ditegakkan atas dasar ilmu. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi yang dijelaskan oleh para ulama, dirincikan oleh para ulama. Begitu. Bukan ilmu dari hati kita nih. Hati-hati nanti kayak Imam Ghufran, saya dapat wahyu dari Allah, ada repot. Saya mau WA dulu sama Allah, repot tuh begini. Itu wahyu begitu. Ini termasuk orang yang ngaco, nggak punya ilmu, akhirnya digelincirkan sama syaitan. Banyak orang ahli ibadah karena dia tidak punya ilmu masuk kepada perangkap syaitan. Banyak yang begitu. Ada orang yang mendahulukan sunnah, dia sholat malam rajin, tapi subuhnya nggak pernah berjamaah. Perhatikan ya. Ibadah pada malam harinya kuat, zikirnya, sholat tahajudnya, giliran subuh tidur. Nggak boleh begitu. Karena nggak punya ilmu, terjebak dia kepada perkara yang sunnah, meninggalkan perkara yang wajib. Kan nggak ngerti, akhirnya dia zikir lama-lama sampai berjam-jam. Giliran diajan dikumandangkan di masjid, kagak datang ke masjid. Apa sebab? Tidak adanya ilmu. Bahkan para ulama dahulu banyak kisah yang menyebutkan. Contoh yang paling masyhur kisahnya Syekh Abdul Qadir Jilani ketika dia berjalan di padang pasir, turun cahaya dari langit. Diperhatikan. Kemudian kata cahaya tersebut, wahai Syekh Abdul Qadir, sungguh telah aku hilangkan kewajiban bagimu salat 5 waktu. Jadi seolah-olah nggak ada wajib lagi. Gitu. Tapi karena Syekh Abdul Qadir Jilani salah seorang ulama dari mazhab Hambali, di mazhab Hambali, maka kata Syekh Abdul Qadir, mal'un, terlaknat engkau, pergilah engkau iblis. Gitu. Dia tahu itu iblis, cuma dalam bentuk cahaya, seolah-olah untuk menakjubkan dia. Bahaya begitu. Ya. Kemudian syaitan itu mengatakan, sungguh telah aku perdaya orang-orang sebagian dari kaum muslimin dengan cara seperti ini sehingga dia tergelincir, nggak mau sholat lagi karena seolah-olah dapat wahyu. Itu repot. Dan kalau di negara kita yang begitu banyak, ya itu tadi WA nama Allah, gitu. Allah pakai WA lah. Ini juga nggak ngerti bagaimana tuh. Belum beli kuotanya bagaimana.
Ya. Apa? Kalau tidak mengeluarkan, kan kencing gitu apa namanya, kalau laki-laki itu kan keluar cairan itu dari kemaluan ada beberapa, ada mani, ada mazi, ada wadi, ada air kencing, ada 4 kalau tidak salah ya. Laki-laki nih air kencing najis, sama wazi itu tadi kalau lihat gambar senonoh tiba-tiba keluar itu cairan, itu najis, berarti wudunya batal. Enggak batal, tapi jangan dilihat, kan dosa. Jangan. Dosanya yang lain, dosa melihat sesuatu yang haram, tapi wudunya tidak batal. Wudunya tidak batal. Tapi kalau sampai mengeluarkan tadi syahwat keluar mazi itu, maka tidak sah. Artinya harus wudu lagi. Mazi bukan wadi, lain lagi. Kalau wadi dia termasuk juga najis. Kalau keluar, kalau orang ketika kelelahan, capek, tiba-tiba basah, dia nggak merasa mimpi gitu. Ya. Kalau mani yang keluar dia harus mandi. Tapi maninya itu sendiri tidak najis. Sebagian ulama dia nggak najis, beda dengan yang lain. Begitu. Karena dia bukan dari kotoran. Kalau mani kan saripati tubuh. Paham nggak? Dia bukan kotoran. Cuman ya tentu jijik lah kita, geli kan gitu. Keluarnya juga dalam kondisi tertentu kan gitu. Tapi nanti kalau keluar gitu jangan membayangkan nanti masuk kamar mandi lain lagi. Habis wudu lagi wudu ternyata ada gambar. Tar dulu lah. Nggak apa-apa kalau langsung pulang ada istri, ya nggak apa-apa, silakan, itu nggak ada masalah, dan itu mendapatkan pahala, nggak apa-apa. Seseorang ketika tumbuh syahwat, dia ada yang dia salurkan, datang istrinya. Nabi yang bilang begitu, datang istrinya. Karena ketika kita di luar tuh melihat berbagai macam kan gitu, ada yang rupanya begini, bisa saja menimbulkan syahwat kita, godaan, apalagi dari HP. Jangan ditanya, kalau dari HP model kayak apa, nggak pakai baju juga banyak, ya kan? Datangi istri kita, jangan datang ke kamar mandi, itu repot, datang ke kamar mandi nanti. Jadi kita was-was. Ya itulah pentingnya kita belajar ilmu. Akhirnya was-was, ini sah apa enggak? Maka melihat itu tidak membatalkan wudunya, tetapi dia tentu berdosa. Ya, dosa lain lagi sama wudunya, lain lagi itu pembahasan. Tentu dosanya dosa mata, zina mata namanya ya. Tapi kalau sampai mengeluarkan cairan tadi mazi, tentu batal wudunya. Berarti dilihat dulu tuh. Tapi kalau cuma sekelebatan doang lewat, ya nggak mungkin keluar kan gitu. Yang repot udah dilihat nih, masuk langsung diem aja nih. Ini repot kan begini. Waduh, ini kayaknya tanggung nih kalau nggak dilewatin. Ini bang yang berbahayanya begitu. Jangan, kalau begitu jangan. Gitu. Ada lagi yang lain? Coba. Karena saya sering banget pas lagi dulu, pas saya ngajar, makanya ada waktu saya punya kondisi pingsan. Nah biasanya akhirnya untuk meyakinkan setelah saya cuci kaki, saya itu melakukan bukan wudhu, apa cuma buat ini aja supaya membersihkan. Apakah batal wudunya gitu Pak? Iya, maksud saya itu status wudhunya bagaimana? Apakah itu termasuk bid'ah gitu? Apa nambah ibadah? Maksudnya gimana tuh bid'ahnya? Oh, menambah. Oh, jangan. Ingat ya, ibadah-ibadah itu jika ditetapkan
waktunya, kaifiatnya, tata caranya jangan ditambah, jangan dikurangi. Salat maghrib 3 rakaat jangan jadi 4 meskipun ada niat baik, ada rukuknya, ada sujudnya, gitu. Demikian juga wudu, sudah dijelaskan bagian-bagian wudu itu apa saja. Jangan nanti ketek juga dibasuh kan gitu, kan nggak kena tuh, ya kan? Jangan nanti selangkangan digosok-gosok juga, jangan. Gitu maksudnya. Iya. Iya. Makanya saya mau jelaskan dulu pertama itu. Tadi kan Bapak katakan ini bid'ah, enggak gitu. Itu dulu. Kalau dilihat dari sisi itu termasuk menambah sesuatu yang ibadah yang sudah kaifiatnya ditetapkan itu enggak boleh. Yang kedua, ini yang ditanyakan tadi bahwasanya karena ada ingus di sini setelah basuh kaki kita buang itu. Nah, itu kalau diniatkan untuk buang ini kotoran enggak ada masalah. Gitu ya. Tapi jangan jadi anggapan bahwa ini satu syariat tersendiri, rukun. Wah, ini kayaknya saya habis basuh kaki ini enggak sah kalau enggak begini-begini. Ah, ini enggak boleh. Hati-hati. Ya. Amalan ibadah yang ditetapkan oleh Allah, waktunya, bilangannya, jumlahnya, tata caranya, kaifiat itu tidak boleh dikurangi, enggak boleh ditambah. Kecuali tidak ditetapkan salah satunya. Amalan contoh, perbanyak kita salawat pada malam Jumat, hari Jumat. Kalau disuruh perbanyak berarti nggak ditetapkan jumlahnya berapa, ya semau kita, mau 1000 kayak terserah, begitu. Jangan dibatasi, saya harus baca salawat minimal 1000, nggak boleh nggak 1000, nggak bisa, nggak boleh. Nabi suruh bilang perbanyak, maka sesuai kemampuan kita. Itu cara melaksanakan sunnah-sunnah itu begitu, amalan. Lihat, contoh salat sunnah tahajud. Ya, salat sunnah tahajud misalnya. Kata Nabi, salatul laili wan nahari masna masna. Salat malam dan siang itu 2 rakaat. Berarti tidak ada batasan, semampu kita mau salat sunnahnya. Silakan aja. Jangan nanti membatasi. Pokoknya salat harus 5 rakaat. Kalau enggak 5 rakaat enggak sah. Ini enggak boleh. Paham enggak? Karena tidak ada pembatasannya yang Nabi batasi, enggak ada. Demikian juga berwudu. Dari seluruh hadis-hadis yang membahas tentang wudu, tidak ada setelah basuh kaki kemudian basuh hidung lagi karena ada ingus. Dan kita anggap ini syariat baru, maksudnya tambahan, itu nggak boleh. Kecuali tadi hanya sebatas untuk membersihkan, ya nggak ada masalah. Jadi ini kembali kepada orang yang niatnya apa. Niatnya apa dia? Kalau dia bilang enggak, ini saya kalau nggak begini nggak sah, itu nggak benar kalau begitu, salah begitu, ya kan? Berarti dia menambah amalan yang bukan diajarkan oleh, ini nggak boleh. Tapi kalau dia bilang cuman, ya ada ingus biasa saat kalau habis ini ada kotoran saya bersihkan, ya nggak ada masalah, gitu. Paham ya? Makanya kalau niat, kembalikan kepada niat kita mau apa maksudnya di sini. Kalau dia menyangka bahwasanya kalau kita tidak membersihkan hidung itu menganggap nanti wudu kita nggak sah, ini nggak boleh. Karena berarti dia menambah syariat baru, nggak boleh seperti itu. Tapi kalau memang hidungnya kotor, karena orang kan kondisinya beda-beda ya, gitu. Bisa saja pekerjaannya mungkin membersihkan sesuatu kan gitu, sehingga dia perlu dibersihkan benar-benar, ya nggak ada masalah yang seperti itu. Tetapi itu jangan dianggap bagian dari wudunya, gitu. Ya, jangan dianggap itu bagian dari wudu. Sehingga nanti orang menganggapnya nanti, wah ini tambahan ini syariat baru, ada repot. Hati-hati, hati-hati, ya, hati-hati. Dan banyak yang seperti itu karena orang awam ketidaktahuan. Dia menganggap itu amalan ibadah, padahal bukan. Itu banyak yang seperti itu, ya, banyak seperti itu. Salah kaprah maksud saya, salah paham. Jadi kalau orang nggak melakukan gini kayaknya nggak serak,
Itu kan repot. Ada orang setiap habis sholat, nih perhatikan nih, saya ambil contoh. Habis sholat doa gitu kan, doa. Dia nggak mantap kalau dia nggak sujud. Tapi kalau kita tanya sujud apa dia di sini? Sujud itu cuma ada beberapa, ada sujud tilawah, sujud syukur, sujud sahwi, sujud dalam sholat. Ada 4 doang. Sujud apa dia di sini? Setiap habis doa disujud. Ini saya dapati di tempat saya ada begitu. Ditanya, kenapa nih Pak? Saya sujud syukur. Kemudian kita bilang, apakah seperti itu yang Nabi, setiap Nabi doa Nabi sujud syukur? Nggak ada satu pun riwayatnya. Sujud syukur itu terjadi pada kondisi peristiwa yang besar, nggak setiap saat. Kalau setiap saat kita sujud syukur, 1 menit 1 detik juga dikasih napas harus sujud syukur. Waduh, itu nggak bisa kemana-mana, sujud lagi bangun lagi sujud lagi. Kacau kalau begitu. Gitu doa. Berarti dia harus lihat bagaimana doa Nabi. Nabi berdoa angkat tangan, nggak ada setelah doa lah sujud, nggak ada, nggak bakalan didapati dari riwayat apa-apa. Bukan dilarang sujudnya, diperhatikan, tapi dia menyangka dengan sujudnya ini termasuk bagian dari ibadah doanya, itu yang nggak boleh. Iya, karena nanti menambah sesuatu jadi repot. Sebab kalau ini diizinkan, semua orang bisa berkreasi. Habis doa macam-macam nanti ngaco. Maka harus dikembalikanlah kepada bagaimana Nabi dalam berdoa kepada Allah. Begitu cukupkan. Baru selesai. Maka kita tidak akan dapati di dalam doa Nabi sujud. Kecuali dalam sholat. Doanya sambil sujud kan gitu. Dianjurkan, ya kan? Tapi habis salam kemudian doa kemudian dia sujud, nah ini nggak boleh. Kecuali mungkin ketika mungkin dia dapat anak gitu kan, habis sholat dia sujud ya, karena kan ada kondisi tertentu, boleh saja karena rasa syukur diberikan anak. Tapi kalau setiap doa sujud, doa sujud, doa sujud, itu saya dapati di sana begitu. Sholat 5 waktu, habis doa dia pasti sujud, doa dia sujud. Doa dia sujud, begitu. Sehingga menjadi syariat buat dia. Itu tak boleh. Iya, jadi dia menganggap ini kalau nggak sujud saya nggak serak nih. Kan itu bahaya. Itu dari mana tuh? Bisikan syaitan. Was-was digitukan. Karena tidak adanya ilmu, dia iakan. Makanya di situ pentingnya orang punya ilmu. Dan banyak orang terjatuh pada perkara-perkara yang seperti itu. Kita nggak salahkan dianya karena kurangnya ilmu, tapi kan kasihan kita lihat yang jadi kasihan. Jadi dia seolah-olah mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Nabi, kan gitu. Nah, itu repot. Bagaimana orang mewajibkan sesuatu? Berat itu. Berat. Nah, seperti itu berat. Ada salah seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mau sholat malam. Kata Nabi, jangan sepenuh sholat seharian, sholat malam, istirahat. Enggak, saya bisa. Ketika sudah tuanya Nabi udah wafat, dia nggak sanggup sholatnya. Nabi sudah ingatkan. Karena itu perkara sunnah, jangan terlalu diporsir gitu. Nabi, hati-hati. Datang 3 orang sahabat Nabi kepada istrinya Nabi, ya, bertanya bagaimana ibadah Nabi. 3 sahabat Nabi. Kemudian sahabat ini berenung, ibadahnya Nabi itu biasa aja. Kenapa biasa aja? Nabi sudah diampuni. Logika mereka nih. Nabi sudah diampuni dosa-dosa dahulu dan kemudian sudah diampuni. Kemudian orang pertama mengatakan, saya akan selalu sholat tahajud, sholat malam, nggak bakalan tidur sampai pagi. Begitu. Kemudian orang kedua, saya nggak akan pernah nikah supaya lebih ibadah, lebih fokus kan gitu. Niatnya baik semua nih. Yang ketiga, saya akan selalu berpuasa, tidak akan berbuka. Maka datang Nabi, ya, datang Nabi disampaikan oleh istrinya, ada orang begini. Kemudian Nabi bukan membela 3 orang, Nabi marah. Sesungguhnya saya orang yang paling takwa, kata Nabi, saya orang yang paling takwa, paling takut kepada Allah dari antara kalian.
tapi saya menikah. Lihat, saya menikah. Begitu. Saya sholat malam tapi saya juga tidur. Saya puasa tapi saya juga berbuka. Begitu. Nggak setiap hari puasa. Kemudian kata Nabi apa terakhirnya? Man raghiba sunnati falaysa minna. Barang siapa yang membenci sunnahku, dia bukan dari kelompok kami. Lihat, 3 orang ini niatnya baik nggak? Baik loh, mau beribadah kepada Allah. Bagaimana sholat tahajud terus? Bagus nggak? Bagus banget. Tapi Nabi omel itu, Nabi larang. Menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Ibadah itu mengikuti apa yang diajarkan, dicontohkan, diperintahkan oleh Rasul. Jangan ditambah, jangan dikurang. Karena porsinya Nabi mengetahui kondisi umatnya. Kalau dilebihkan itu nanti berat. Gitu. Cuman kadang-kadang kita mah semangat ibadahnya kan lagi kenceng-kencengnya. Oh, pokoknya semua ibadah. Nanti 2-3 bulan tiba-tiba nggak datang ke masjid, hilang. Sudah tahu Nabi umatnya kondisinya bagaimana. Makanya kisah tentang sholat 5 waktu dari 50 kali menjadi 5 kali itu kan karena sudah terjadi pada Bani Israel, nasihat dari Nabi Musa. Nggak bisa umatmu melaksanakan 50 waktu dalam satu waktu, nggak bisa. Sudah diterapin oleh umat-umat terdahulu. Kita aja sholat 5 waktu aja bolong-bolong. Kadang sholat, kadang nggak sholat, apalagi subuh, kesiangan terus. Gimana kalau suruh? Jadi kalau ditambah dengan suatu hal yang bukan wajib jadi wajib, kan nambah berat tuh buat kita, ya kan gitu? Kan susah jadinya. Itu, disitulah kemudian pentingnya orang untuk berilmu, ngerti mana rukun-rukunnya, mana pembatal-pembatalnya, mana sunnah-sunnahnya, begitu. Dan itu tidak mungkin didapat kecuali dengan menuntut ilmu. Nggak bisa kalau di rumah, ya kecuali dia di rumah mungkin baca kitab atau dia dengar ceramahnya, lain lah itu. Tapi kalau dari berleha-leha saja nggak bisa, nggak bisa. Ilmu. Karena setan itu menggelincirkan, menjerumuskan kaum muslimin itu dari 2 sisi tadi, dari subhat sama dari syahwat. Subhat kebanyakan kita, orang-orang awam yang senang ibadah tapi nggak punya ilmu, akhirnya macam-macam ibadahnya dibikin. Dia lebih serak, harus begini, nggak enak kalau nggak begini, nggak enak, begitu. Akhirnya menyusahkan dia. Gitu. Cukup ya? Ada lagi yang lainnya? Ya, itu termasuk perkara yang makruh. Nanti kita bahas, mengelap itu makruh. Karena ada hadis tadi dari beberapa riwayat dari Ashabus Sunan bahwasanya termasuk tetesan-tetesan itu menjadi saksi penghapus dosa kita. Tapi itu dengan syarat kalau wudunya sesuai dengan sunnah Nabi. Itu ya, syaratnya bukan wudu begini-begini asal-asalan. Ya itu mah bukan dapat gitu. Tetapi bolehkah dilap? Boleh, nggak ada masalah. Makruh tadi apa? Dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Beda sama sunnah kan kebalikannya. Dikerjakan dapat pahala, ya ditinggalkan tidak berdosa. Begitu, ya. Itu. Tapi lihat kondisi orang, Misalnya dia lagi dingin, nggak enak badannya, ya dilap aja. Lihat kondisinya. Nanti jangan begitu didiemin aja, nanti jadi menggigil malah nggak sholat lagi. Jangan, lihat kondisinya. Nomor 1 itu ya lihat kondisi dirinya, begitu. Ya, cukup ya. Insya Allah kita sambung lagi
pertemuan berikutnya berarti nanti masuk kepada makruh-makruhnya wudu sama pembatal-pembatalnya. Itu baru nanti panjang pembahasan pembatal wudu. Ya, ini penting. Harapan saya kepada bapak-bapak itu yang dibahas setiap begini dipahami, karena itu nanti pengamalannya harus tahu rukun-rukunnya tadi mana, sunnah-sunnahnya ini apa aja, ya gitu ya. Tapi perlu juga diperhatikan di sini, bukan berarti orang berwudu hanya melaksanakan rukunnya. Ingat ya, saya awal-awal bilang wudu itu maksudnya dibagi rukun, sunnah itu untuk memudahkan orang memahami mana perkara yang kalau ditinggalkan jadi nggak sah gitu, mana perkara kalau ditinggalkan nggak tetap sah gitu. Tapi semuanya diamalkan dalam praktek kata para ulama, gitu loh. Jadi jangan wudu cuman buka langsung nih, nggak boleh. Ya jangan. Ini pembahasan dari fikihnya begini adabnya, tapi dalam prakteknya hendaklah sempurna kita berwudunya. Asbighul wudu kata Nabi, sempurnakanlah wudu. Berarti termasuk dari sunnah-sunnahnya, apalagi rukunnya kan gitu. Sempurnakan. Gitu ya. Jangan sampai fokus hanya pada rukun-rukunnya saja. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.